Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Spardi SHMA, asal Universitas dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atau UPN Fiji. Saya sebagai peserta pekerti gelombang 4 tahun 2024 Universitas Bengkulu, dan saya akan melakukan real teaching sebagai syarat pekerti. Demikian, terima kasih. Yuk, saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi selamat pagi, saudara sekalian. Salam sejahtera selalu pada pagi hari ini. Semoga saudara semua pada pagi hari ini selalu sehat ya, dan tetap bisa konsisten ya mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Uh, Saudara sekalian, jadi pada pagi hari ini ya, saya pertama-tama sebelum saya akan menyampaikan lanjutan materi berikutnya, saya harap apa yang saya sampaikan kemarin itu memang ya paling tidak saudara sudah paham, ya, sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan, jika kemudian dan bisa Anda cernalah itu ya. Jadi transfer knowledge yang saya lakukan itu saya berharap itu bisa berhasil. Tidak serta-merta saya hanya menjalankan kewajiban saya eh, untuk menyampaikan materi, tapi saya tidak perhatian dengan kira-kira kondisi saudara apakah paham atau enggak. Karena kebetulan perkuliahan ini virtual, jadi saya tidak tidak seluas kalau saya itu berdapat langsung minta saudara untuk berdapat dan segala macam. Oleh karena itu, mungkin yang pertama saya juga akan sedikit review ya. Review pada perkuliahan yang lalu, saya harap Anda bisa uh, menangkap apa yang saya sampaikan, bahwa yang pertama, bahwa yang terakhir, mata kuliah terakhir itu saya sedang mencoba mengajak kepada saudara untuk melakukan paradigma shift. Jadi untuk mencoba membuka hati kita, membuka mata kita ya, pemikiran kita, bahwa kondisi ketentuan-ketentuan, sebagian ketentuan diantaranya terkait dengan ketentuan tindak pidana korupsi, itu memang situasinya seperti itu, dan kadang tidak tidak kompatibel, beberapa hal tidak kompatibel dengan ketentuan yang sifatnya internasional. Misalnya ketika kita berbicara persoalan apa namanya extraordinary, sehingga mayoritas masyarakat di Indonesia ini sudah memandang itu sebagai sebuah extraordinary. Padahal kalau kita cermati secara normatif kan sebenarnya kan tidak seluruh, ya, tidak seluruh normatif iya, tapi ketika kita bicara tataran implementasi, sebenarnya kan tidak seluruh semua peristiwa, tidak seluruh peristiwa yang namanya korupsi itu kan sebenarnya extraordinary. Nah, saya cuma ingin mencoba ingin mendapatkan gambaran dari saudara semua. Kira-kira kalau cara pandang seperti itu, atau barangkali eh, itu kira-kira layak tidak pemikiran seperti itu menurut saudara. Jadi itu dulu yang saya pengen saya tahu. Kalau Anda bisa berpendapat layak, tidak layak, perlu dan tidak perlu untuk diperbaharui, itu berarti Anda itu sudah paham. Jadi terlepas dari apa namanya simpulan Anda, hasil akhir apa, itu persoalan lain. Tapi yang penting materi yang saya sampaikan itu itu nyampe. Oleh karena itu saya dalam kesempatan ini akan sedikit review. Kira-kira menurut Anda bagaimana? Jadi konsep extraordinary dalam korupsi. Mungkin silakan saudara sekalian. Saya tidak nunjuk ya, tapi saya ingin volunteer ya, volunteers untuk menyampaikan pendapatnya kira-kira. Coba silakan. Kalau nanti tidak ada pendapat, saya tunjuk. Gitu.
Ya, silakan. Silakan, ayo. Siapa? Coba cewek deh. Gantian. Kemarin kan Jimmy, Jimmy, ya. Gantian deh. Jimmy diam dulu. Ya, coba yang lain. Ayo, saya minta apa namanya? Anda bisa aktif dan biar sama-sama paham. Kalau kita berbicara di tata nasional kan jadi mungkin kalau kita berhadapan di internasional kan UNCAC ya, United Nations Conference Against Corruption itu kan hanya dikatakan bahwa threaten the political stability and sustainable development of the states atau juga di situ dikatakan jeopardizing sustainable development and the rule of law ya. Jadi kalau kita mengacu pada ketentuan internasional memang ya adanya ya nama extraordinary itu ya tadi ada empat perkara. Nah, perkara agresi asasi manusia berat, kemudian perang dan satunya apa namanya genosida itu. Jadi itu tidak ada sebenarnya kalau kita bicara tentang internasional itu yang mengatakan bahwa itu korupsi itu jaga extraordinary dan di dalam tata implementasi memang selayaknya tidak semua perkara korupsi itu memang extraordinary. Tapi persoalannya ya undang-undang kita secara normatif dimulai dari undang-undang KPK, ya, undang-undang nomor 30 tahun 2002 itu mengatakan seperti itu. Akhirnya terbawa, Mahkamah Konstitusi terbawa, ya kan? Berapa putusan mahkamah terbawa. Nah, apakah seperti ini cara pandang kita? Karena ketika kita bicara implementasi itu eh, ada hal-hal yang karena sifat ordinary, extraordinary inilah kadang-kadang menyulitkan praktek juga. Nah, itu. Jadi itu. Ayolah, coba itu Guna. Siap, Bapak. Siap. Pandangan saya, Pak, yang terkait dengan kemarin Bapak menyampaikan terkait dengan tindak pidana korupsi extraordinary dan Bapak mencontohkan beberapa contoh, misalnya kasus yang kecil korupsi Kepsek ya, Pak. Apakah itu juga termasuk extraordinary? Mungkin ini kalau pendapat saya, Pak, itu memang kadang kita kalau sebagai jaksa di daerah itu kalau menangani perkara yang seperti itu tuh juga kadang miris juga, Pak. Kadang dengan kerugian yang hanya di bawah 50 juta atau di bawah 100 juta, tapi kita melakukan penegakan hukum dengan undang-undang tipikor yang ibaratnya itu eh, istilahnya itu yang paling premium lah, Pak. Paling 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 apa impactnya itu paling besar terhadap mereka. Eh, Kalau pendapat saya, Pak, mungkin terkait tindak pidana korupsi itu, eh, saya sependapat dengan Bapak yang kemarin Bapak sampaikan, memang harus dibedakan ketika kita melihat porsinya, objeknya, dan subjeknya di situ, Pak. Siapa yang melakukan, kemudian dari modus operandinya yang dia lakukan, kalau itu misalnya tergolong seperti yang Bapak kasihkan ke contoh kemarin seperti Capsek, ya kalau kalau menurut pendapat saya pribadi ya itu bukan bukan extraordinary karena karena itu bisa diselesaikan sebetulnya dengan langkah-langkah yang seperti Bapak kemarin sampaikan, apakah masuk dalam RC dan segala macam. Mungkin itu Pak Padi Ya, kalau pendapat saya, ya. Pak. Jadi ini mendapat apa namanya saudara Guna, Pak. Intinya Bapak di situ tetap dibedakan ya namanya extra dan ordinary kan, extraordinary dan ordinary. Ada yang Ordinary. sifatnya mayor dan minor kan begitu kan? Itu. Jadi Siap, intinya kalau saudara Guna itu lebih sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Itu ya. Ya, siap mungkin Pak. yang lain. Coba mungkin
Ervianti Rosmaida. Ya, Ervianti Rosmaida. Iya Bapak, siapa? Ya, silakan ya. Background apa background? Iya Pak, Backgroundnya apa? Praktisi, praktisi Pak. praktisi juga ya. Ya coba Iya. nih dari coba. Kalau saya sih pendapatnya gini Pak, saya belum pernah Pak untuk terus terang belum pernah untuk memegang perkara tindak pidana korupsi sih Pak. Karena Sebentar gini. biasa Jadi ya, saya cakap dulu. Jadi bukan persoalan Anda pernah memegang atau tidak pernah memegang. Kan gitu. eh, Ya kan, ini kan cuma paradigma. Ya ya, seandainya misalnya ada yang orang kantoran, misalnya orang yang dari bank misalnya kan boro-boro megang, tidak akan pernah megang perkara kan itu. Itu lepaskan dulu ya. Ada pernah megang atau tidak megang. Ya, lanjut. kalau saya sih sependapat Pak untuk apa extraordinary crime ini Pak. Karena gini Pak, kalau saya sih pernah pernah eh, pernah waktu di daerah itu memang ada perkara yang pernah saya lihat ya Pak. Maksudnya yang pernah saya lihat eh, untuk perkara yang apa kecil yang dilakukan oleh si tersangka itu eh, apa namanya? Apa ya? Terlalu terlalu untuk kalau misalnya kalau misalnya eh, harus ini terkait RJ ya Pak, izin Pak. Ya, adanya RJ itu Iya saya bisa RJ, konsepnya bisa RJ, bisa berbagai macam teori. Intinya bahwa Anda itu harus sebagai sarjana hukum itu saya harapkan memiliki pandangan yang ya progresif lah gitu. Ya, kalau untuk terkait RJ sih menurut saya ya Pak itu belum 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 sependapat Pak karena mengingat gini Pak ya tetap aja yang namanya tindak pidana kan harus dihukum ya Pak apapun yang dilakukan terus kalau misalnya eh, walaupun itu kecil atau besar yang dilakukannya Pak tetap kalau menurut saya sih itu dulu sementara Pak izin Pak. ya, ya kalau konsekuensi hukuman kan pengembalian denda sekian kali bukan hukuman itu. Pengembalian misalnya sekian kali, ya kan. Kerugian 5.000, harus ada kembalikan 10.000 atau 15.000. Kemudian kemarin juga saya sampaikan bahwa kalau perlu nanti ada judgement atau sebuah pengumuman kepada masyarakat, nah seperti itu. Hanya memang saya tidak mengedepankan minimum 1 tahun untuk pasal 3 atau minimum 4 tahun untuk pasal 2 itu saja sebetulnya. Mengingat tadi berbagai karakter perkaranya yang saya katakan ini minor, ya kerugian kecil. Tapi secara kalau kita bicara hukuman, apakah restoratif justice itu bukan hukuman? Sebetulnya hukuman juga karena terpublish juga bahwa dia pernah melakukan ini, melakukan itu. Hanya konteks apa sanksinya memang tidak serta merta melihat undang-undang apa kata undang-undang. Itu loh yang namanya progresivitas itu. Itu. Masa itu. Karena kalau kita berkaca pada undang-undang korupsi 5 juta, korupsi 10 juta ya ancamannya minimal dihukum paling rendah 1 tahun untuk pasal 3. Paling rendah 4 tahun untuk pasal 2 ya. Demikian pula yang korupsi 1 triliun, 2 triliun ya sama segitu. Nah, pertanyaannya mana keadil, adilkah? Itu loh. Itu aja. Ya. Jadi ya satu lagi, yuk. Nah, boleh apapun bisa berpendapat. Siapa? Ayo. Izin berpendapat, Pak. Siapa nih? Mana-mana? Tulus, Pak. Tulus Kristo. Mana sebentar, Mbak? Tulus Lumban Gaul, Pak. Oke, oke, yuk terus lanjut. Siap. Eh, izin, Pak. Kalau menurut saya sih, Pak, seharusnya konsepnya memang ada pembedaan. Namun khusus untuk korupsi ini, Pak, saya melihatnya mungkin dari sisi yang berbeda, Pak ya. Saya Ya, melihatnya bukan melihat besar kecilnya, Pak. Karena kalau melihat besar kecilnya mungkin ya,
Namun Mm-mm. kita contohkan tadi kalau di dalam satuan pendidikan, Pak. Kebetulan background saya di bidang pendidikan, Pak. Mm-mm. Kalau di satu sekolah, Pak, contoh kita sebut yang sering saya hadapi adalah dana bosnya itu tidak terlalu besar. Dia hanya 60 juta, Pak. Dia hanya 60 juta. Namun di sekolah tersebut pernah kami tangani juga, korupsinya itu hampir setengahnya, Pak. Hampir setengahnya. Nah, dari sini kan impact-nya ke sekolah itu sekolah sangat sangat mengalami keterpurukan, Pak. Di mana pertama dari sisi operasionalnya harusnya dia dapat menggunakan internet, dia nggak menggunakan internet, Pak. Nah, harusnya dia juga dapat melakukan perbaikan-perbaikan baik itu dari meja, kursi, sarprasnya secara minor, namun itu tidak dilakukan, Pak. Namun dalam laporannya itu ada, Pak. Mm. Nah, jadi memang kalau saya melihatnya kalau konteks korupsinya mungkin kalau nilai besar kecil akan mempengaruhi untuk tingkat hukumannya, harusnya, Pak ya. Namun kalau dalam satuan pendidikan saya melihatnya harusnya sama, Pak. Karena kenapa? Sekolah yang besar dia akan mendapat dana bos besar. Oke, Namun sekolah yang kecil mendapat dana bos kecil, namun impact korupsinya, Pak, itu sangat besar, Pak. oke, Nah, jadi kalau saya melihatnya, Pak, memang kalau untuk di bidang saya, Pak, di satuan pendidikan harusnya konsepnya adalah sama, dilihat dari niatannya, Pak. Jadi kalau untuk RJ di satuan pendidikan, saya melihatnya bukan dari nilainya, Pak, tapi ketika efek dari yang dilakukannya itu seberapa besar impact-nya kepada instansi yang dilakukannya. Mungkin itu, Pak. oke. Ya, oke. Jadi ini ada pendapat Saudara Tulus ya bahwa tetap harus melihat situasi, lihat sikon, bahkan juga modus operandi seperti apa dan karakter seperti apa. Eh, Kalau ukurannya sebetulnya dari kemarin tidak saya katakan hanya besar kecilnya, ya karena 60 juta, 50 juta di daerah Tahuna sana, ya kan, yang anggarannya sekian, ya kan, gitu kan. Dengan misalnya 600 juta di DKI kan gitu aku bilang, itu akan beda. Itu tetap harus pertimbangan ke sana. Makanya itu sangat kasuistis nanti apa namanya tergantung kebijakan ya, diskresi juga dalam melihat situasi itu aparat penegak hukum terkait. Tapi tetap peluang itu tuh harus dibuka ya kan. Ketika misalnya karakternya by grade ya, by unit kan beda ya. Kemarin saya cocokkan by unit kan, korupsi karena memang sebuah kebutuhan yang memang itu sifatnya sangat manusiawi, bukan karena sebuah ketamakan. Itu. Kalau misalnya bos 60 juta diambil 40 juta itu namanya bisa sudah tamak itu kan. Kan gitu. Kan gitu. Iya kan? Jadi harus melihat ke sana, tetap melihat ke sana. Jadi itulah, jadi saya harapkan ya bahwa bagaimanapun, makanya dengan kita coba melihat bercara pandang seperti ini, kita melihat sesuatu itu juga kadang-kadang bisa dengan hati jernih. Tidak semata-mata dan juga tidak hanya membandingkan mungkin satu elemen saja, misalnya dari besar kecilnya itu tidak pas juga. Kita lihat situasinya, ya kan itu seperti itu. Tapi tetap peluang itu harus dibuka karena kadang-kadang ya kalau tidak dibuka peluang itu juga nanti ketika ada situasi yang memang seharusnya seperti itu, akhirnya sangat miris nanti juga mengkoyak-koyak nurani kita kan begitu. Itu. Jadi itu. Jadi itu saudara-saudara, saya senang karena Anda semua bisa apa namanya menangkap apa yang saya sampaikan, setidaknya terlepas perbedaan pandangan itu biasa, tapi reasoning kemudian dalam melihat mencermati persoalan itu memang ada sebuah alasan yang logis. Jadi gitu. Baik, saya barangkali akan masuk ke materi lanjutan ya. Saya akan buka slide ya. Eh, yang berikutnya yang saya lanjutkan yang kemarin. Bisa, udah masuk ya? Pak, izin boleh tanya, Pak. Oh, boleh. Kalau misalnya, Pak, terkait seseorang yang kena dalam pidana korupsi, terus dia sudah selesai, Pak, menjalankan hukuman, Mm-mm. terus sudah selesai juga menjalankan kurungan, namun, Pak, terhadap aset yang masih ditemukan dilakukan penyitaan, mohon petunjuk bisa, Pak. Hmm. Maksudnya aset yang
ternyata ternyata setelah setelah si terpidana menjalankan hukumannya, baik itu kurungan juga Pak, tentang denda ataupun uang pengganti, ternyata setelah menjalankan itu semua didapatkan masih ada asetnya Pak, kan ada Hmm. kekurangan mungkin untuk pembayaran Hmm. itu, lalu dilakukan Hmm. penyitaan Pak, izin Pak. Jadi begini, Siapa? jadi nanti nanti cermati nanti di pasal 18 itu sebetulnya kalau misalnya eh, ayat 2 itu dikatakan bahwa kurang lebih jika terpidana tidak membayar uang pengganti, maka dalam waktu saat paling lama 1 bulan itu sudah putusan berkekuatan tetap, maka hartanya dapat disita oleh jaksa. Kalimatnya disita oleh jaksa ya. Ya, artinya harta yang harta miliknya jadi membayar uang itu ya. Jadi eh, harta miliknya itu berarti kalau yang pertama itu harta yang diperoleh ya. Tapi ketika misalnya dia tidak memiliki maka harta bendanya dapat disita. Jadi misalnya harta yang diperoleh itu memang sudah habis ya kan, masih punya harta bendanya itu dapat disita. Di situ kita kan dikatakan harta bendanya. Harta bendanya itu berarti apa? Apa yang perlu dan tidak pidana bukan? Itu bisa, bisa disita. Nah, persoalan kan begini, yang menjadi persoalan ketika dia sudah keluar, kadang-kadang dia sudah sudah menjalani penjara pengganti, ya kan? Misalnya dia harus membayar ganti rugi senilai misalnya 10 miliar. Kalau setelah diteliti hartanya, diterapkan pasal 18 ayat 2, ya kan? Hartanya sudah ada ditemukan, ya kan? Ya kan? Sudah ditemukan. Kemudian dia menjalani penjara pengganti. Kan 10 miliar, apabila dijalani maka diganti 6 tahun, misalnya gitu kan. 6 tahun sudah menjalani. Pertanyaannya, bisakah harta bendanya itu ketika nanti belakangan hari ditemukan itu bisa kemudian hartanya disita? Ya kan? Kalau konsepnya seperti ini, itu kalau melalui treatment pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Korupsi itu tidak bisa. Menurut saya. Nanti sarananya itu pun juga nanti masih 50-50 karena dia sudah jalani kan. Jalani penjara pengganti kan. Itu nanti bisa melalui pasal tiga pasal-pasal misalnya gugatan ya terkait gugatan kepada yang bersangkutan ya yang dilakukan oleh siapa? Oleh nanti jaksa pengacara negara. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Itu masih sangat dimungkinkan ya. Ya. Tapi nanti prosesnya harus beda. Ya, itu prosesnya harus beda. Jadi gitu ya kira-kira ya. Ada beda treatment ketika dia dia itu sudah dan jalani pidana, kemudian dia akhirnya ditemukan hartanya kan pidana pengganti loh maksud saya ya, bukan pidana pokoknya kan penjara sekian tahun. Dan nanti ada pidana lagi membayar uang pengganti misalnya 10 miliar. Kalau 10 miliar tidak dibayar nanti dia diganti penjara 5 tahun. Nah persoalannya 5 tahun itu sudah dijalani gitu loh. Kan gitu kan? Itu yang jadi masalah. Nah, itu treatmentnya nanti melalui gugatan perdata. Kalau itu masih ditemukan harta bendanya. Jadi gitu ya, Erianta. Rianti. Siapa? Beda ya. Pak izin Pak, saya Oke. mau Pak. Ya silakan. Eh, saya ada contoh kasus Pak. Maksudnya saya mau menanyakan terkait dengan apa yang disampaikan Ibu Erti tadi. Eh, kita tahu bahwa kemarin Beni Cokro kan terkait perkara Jiwasraya dan Asabi Pak. Nah, selanjutnya kan ada aset-aset yang dalam putusannya itu kan disita untuk dilelang oleh negara Pak. Hmm. Selanjutnya ada sebagian tanah dari perusahaan kami yang tidak masuk dalam putusan pengadilan, putusan Beni Cokro ini, tapi uh, ikut disita gitu Pak. Nah, apakah itu masuk ke pasal 18 ayat 2
Karena kami melihat dasar hukumnya terkait penyitaan tanah-tanah kami itu kan putusan Pak, putusan pengadilan PT sama MA. Nah, saya ingin memastikan lagi terkait tadi pertanyaan apakah bisa Jaksa Agung dalam hal ini Satgas PPA yang melakukan penyitaan, selanjutnya akan melakukan eksekusi dan lelang gitu Pak. Izin. Nah, ini harus klik dulu, Jimmy ya. Jadi gini, tadi tidak masuk putusan saya tangkap. Tapi pertanyaannya, apakah barang ini awalnya disita? Tadi Eh, yang punya kami perusahaan Jimmy tadi, tersita kami enggak? kami nggak tahu Pak, karena pada awalnya Nah, kami nggak, kami kan pemilik juga Pak, tapi kita iya, nggak kita. taruhlah tanahnya Jimmy misalnya ya, itu Baik, ikut disita enggak? kalau dalam putusan sih nggak ada sih Pak. Nah, enggak ada kan? Ya kalau di Ah, dalam putusan enggak ada ya, maksud saya di proses penyidikan disita enggak? oke, saya nggak tahu, saya belum 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 sampai situ Nah, karena itu kami dulu. belum tahu Pak. Gini, Baik, proses kalau misalnya di penyidikan disita, baik, oke. baik. Kemudian di putusan itu juga tidak masuk bagian dari yang dirampas, ya kan? Ya berarti tetap itu punya Jimmy. Atau di awal memang tidak disita, otomatis di putusannya tidak ada. Hanya terkait mungkin tanah itu memang mungkin dari dari si Beni Cokro itu saja kan. Baik. Cuma di awal tidak disita, dalam putusan otomatis ya tidak ada. Jangankan jangankan yang tidak disita, yang telah disita kemudian misalnya di putusan itu tidak dirampas oleh negara, itu pun juga tidak bakal tuh dirampas oleh negara. Tapi biasanya statusnya yang disita, kemudian di putusan itu kalau tidak dirampas nanti statusnya harus jelas. Kembali kepada Jimmy misalnya, kembali kepada PT X, gitu loh. Atau kembali yang berhak yaitu PT ini misalnya harus gitu, pasti ada gitu, Em, dicermati kembali putusannya ya, Selanjutnya cermati apa? kembali. Selanjutnya bisa nggak Pak nanti jaksa yang mencari aset-aset ini misalnya diindikasikan bahwa tanah ini atau aset ini ada berafiliasi perusahaan dengan Beni Cokro atau perusahaannya Beni Cokro gitu, langsung diambil alih gitu Pak, disita, dieksekusi atau dilelang gitu Pak, tanpa ada proses proyudisial. Tidak bisa. Jadi ketika nanti itu proses pelaksanaan berdasarkan putusan pasal pasal 2 pasal 18 ayat 2 misalnya. Nanti kan ada pihak ketiga kan ada mengajukan keberatan. Kegugatan Itu Pak ya. pasal itu pasal 19 Baik, itu. Kan gitu. Dijelaskan kalau itu tatarannya sita eksekusi ya. ya, Sita eksekusi di pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Korupsi, ya. Kalau sita baik Pak, eksekusi siap. ya. Nah, kalau itu proses penyidikan dulu bisa mengajukan pra peradilan waktu itu misalnya. Nanti kalau tetap kalah nanti di sidang tunjukin karena pasti kan sebagai saksi kan pemiliknya kan atau siapapun yang anu di situ bahwa ini punya aku Pak gitu loh. Itu aku beli, saya etikat baik gitu. Itu ya. Siap Pak, siap. Bisa ditangkap. Ah, bisa Pak. Bisa ya. Artinya upaya hukum dulu dari kami ya ibaratnya melakukan pra peradilan atau nanti kalau memang udah ini melakukan gugatan atau permohonan ke pengadilan negeri Pak ya. Karena itu berada. Dan kalau udah tataran eksekusi langsung aja ke nanti kejaksaan. Ya pada prinsipnya kan kalau kejaksaan kita udah koordinasi Pak. Nah, Nah dari kejaksaan kan ya artinya kan kita menunjukkan itikat baik, menunjukkan bukti. Tapi kalau iya. dari kejaksaan sih prinsipnya nggak akan mengeluarkan bukti sampai di pengadilan gitu aja sih Pak. Makanya kita Ya kalau kadang-kadang misalnya nanti sudah ngajukan keberatan, kemudian eh, enggak dikabulkan, nanti iya kita lakukan gugatan kan gitu. betul. Siap. Itu. Jadi Baik. seperti itu. Karena udah tatanan eksekusi kan. Iya Pak. Hmm. Nanti ya mau akan dibuat berita acara eksekusi juga Pak untuk terkait tanah ini. Makanya uh, maksudnya kan saya kan memastikan ke kejaksaan, maksudnya Hmm. kita saling saling itikat baik lah. Kita pembeli beritikat baik, kita menunjukkan bukti bahwa kami Hmm. keberatan. Tapi namanya mungkin ini kan untuk negara, Hmm. untuk apa penggantian penggantian uang negara yang telah diambil Beni Cokro. Mungkin jaksa melihat satu Nggak bisa sisi. biasanya. Kalau ada keberatan tetap akan nanti akan diupayakan dulu bahwa berarti ada pihak ketiga yang melakukan keberatan sehingga itu akan dipertimbangkan dulu untuk diselesaikan. Tidak akan membabi buta kok.
Oh, Karena siap. prinsipnya bahwa pihak ketiga yang apa, memiliki privilege ya, itu tetap harus Betul. didahulukan. Itu. Jadi konsepnya enggak seperti itu punya Beni Cokro padahal itu sudah punya orang lain. Nanti kalau harus diteliti, tetap akan diteliti bahwa orang lain itu keabsahannya seperti apa. Etikat baik, bangga kan itu. Karena kadang-kadang penegak hukum itu kan juga khawatirnya itu kan akal-akalan modus operandinya Beni Cokro saja kan gitu. Betul, Pak. Iya, makanya ini nanti harus diinventarisir lagi. Oh, ini etikat baik balikin. Contoh misalnya, ketika nyita saham itu banyak kan, Betul. kan itu kan saya nyitakan sama Gona itu Oh, di Batu Gona itu kan. Semua termasuk tanah-tanahnya Jimmy itu saya dulu iya. ngurus cita. Jadi itu kan Kami yang di Parung Panjang, Pak. lihat di Parung kan Kami, ya. Nah, iya Parung Panjang. jadi kan itu yang mengajukan keberatan kita inventarisir satu-satu. Tanya si Hmm. Gona masih ingat tuh. Satu-satu dikumpulkan di sebuah tempat, baru memang ini layak dikembalikan, kembalikan, kembalikan, kembalikan. Gitu. Tidak membabi ya. Yang penting Siap. komunikasi itu ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, baik. Ada yang lain? Izin Pak, ngasih Iya Pak. masukan sedikit Pak. Ya, Siapa? Jadi yang terkait Beni Cokro itu tadi Pak, itu tuh sebenarnya sita eksekusi Pak. Memang di kita penyidikan eksekusi ya. dan Nah, kan udah siap, terakhir sampai kita eksekusi. iya siap. Itu tuh sita eksekusi Pak. Jadi yang kita untuk menutupi UP tadi Pak, itu kan jaksa eksekutor mencari harta-harta Beni Cokro yang terindikasi itu ada afiliasinya gitu loh Pak. Jadi memang di Ya, dalam ini tuh memang bukan kepemilikan langsung karena Beni Cokro itu jarang dia pakai nama dirinya. Biasanya terafiliasi dalam perusahaan-perusahaan. Jadi yang dieksekusi itu Pak. Jadi kalaupun akan mengajukan keberatan Pak, eh, pada tahun 2022 kemarin peraturan Mahkamah Agung itu ngeluarin Pak tentang tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beritikat baik Pak. ya. Itu Perma nomor 2 tahun 2002. Mungkin Dari dua ya, mungkin baru ya. kalau nggih, baru Pak. Siap. Ya, Di situ ada tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beritikat baik terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara ntar, tindak tak, pidana Kak dulu. korupsi. Itu termasuk mengakomodir itu bagian dari penyelesaian pasal 19 kali ya. 19 Pak dasarnya, Nji. Ya, iya kan? Dasarnya pasal 19 dan korupsi mungkin ya. Saya belum baca materi Iya, permanya. Iya kan? Itu iya mungkin dalam Pak, kerangka betul. itu ya. Oke, lanjut. Dalam kerangka itu. Ya. Nggih, jadi mungkin teman-teman bisa mengajukan kalau yang lawyer Perma nomor 2 tahun 2022. Nah, tuh, Jimmy ya, Perma nomor 2 tahun 2022 itu kan untuk Siap. karena pelaksanaan dari pasal 19 itu memang masih blur. Makanya pasal 19 ini kemarin itu menjadi bahan disertasi saya. Ini. Hmm. Jadi itu akhirnya mungkin ada apa namanya? Untuk mengakomodir pihak ketiga yang berikat baik itu Beritikat loh. baik. Siap. Ya, termasuk yang afiliasi tadi. Jadi ini benar ini kita eksekusi apa namanya? Nanti kan masih tetap bisa apa namanya? Kalau merasa itu mengitikat baik dan memang bisa tunjukkan bahwa itu memang hak dan memang berhak, pasti akan dikembalikan. Intinya seperti itu. Kalau namanya kita eksekusi. Gitu ya. Siap. Makasih, Pak. Makasih. Oke. Oke, makasih Guna ya tambahannya. Siap, Pak, siap. Ya baik, saudara sekalian. Nah, Pak izin akan Pak. ya. Iya saya kebetulan juga izin Mas saya dengan RT. Saya kebetulan juga sebagai JPN yang menangani Beni Cokro Pak terkait yang waktu itu ada sita saham Pak. Oh ya. Jadi pernah waktu itu juga apa mereka mengajukan keberatan, namun setelah dilakukan pengecekan persidangan mereka tidak puas, mereka mengajukan gugatan lagi Pak, Hmm. mengajukan gugatan, terus berdasarkan Pema 2 itu Pak tahun 2002 itu dua Oke. dimenangkan Pak Katanya oleh ini gimana? JPN Pak, Dikabulkan nggak? Dikabulkan nggak? tidak dimenangkan JPN Pak, ini Pak. Oh gitu. Ya terlepas siapapun yang menang ya, itu kan nanti kan lihat fakta hukum ya. Ya itu sebagai Ya Pak. just info aja untuk mungkin yang kayak setelah masuk Jimmy mungkin yang memiliki apa namanya kepentingan dengan masalah seperti itu. Entar. Tak anu ini
baterai saya kok agak lowbat ya, bentar. Oke, ini saya di luar ya kebetulan, jadi kan nyari listrik dulu ya. Baterainya kok lowbat. Baik, saudara sekalian, jadi saya akan melanjutkan, kita tinggalkan diskusi. Saya senang karena akhirnya kan banyak apa namanya, Anda sangat antusias dan memang menarik untuk diskusikan ya. Jadi setidaknya bahwa apa yang saya sampaikan itu bisa tertangkap dengan baik oleh saudara. Baik, saudara sekalian. Jadi kemarin kita pada sampai tataran itu catat. Sampai pada tataran itu tuh coba cas. Nah itu, bentar, tangan nyambung listrik dulu, HP, terjepit. Ya udah, oke. Baik, saudara sekalian. Jadi dengan kita mengetahui batas-batas apa namanya sifat kejahatan yang diatur di mana ada yang namanya ada di tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan ada yang tindak pidana administrasi, kita bisa melihat kenapa kok kadang-kadang ada yang sifatnya yang tindak pidana khusus bisa masuk ke bidang hukum yang lainnya, khususnya ini yang tidak pidana administrasi. Ya karena memang di itu ada konsep bahwa di situ ada sistematisme spesialitas, sistem apa kekhususan yang sistematis. Nah, jadi ini apa namanya kekhususan yang khusus dari yang khusus yang hanya kayak undang-undang tindak pidana korupsi bisa masuk ke pasar modal, bisa masuk ke apa perbankan, bisa masuk ke apa namanya ke pertambangan. Ya memang ada juga undang-undang yang memang menundukkan sendiri dan korupsi, ada misalnya kayak di undang-undang pajak itu ketentuan umum perpajakan pasal berapa 43 atau berapa saya agak lupa, itu mengatur kira-kira seperti itu. Jadi dengan memahami kelompok tindak pidana. Nah, saudara sekalian, jadi ketika kita berbicara tentang pembaharuan ini tentunya karena ini proses yang terakhir yang paling pokok itu adalah di KUHP, dan KUHP kebetulan sudah terbentuk di KUHP yang baru sudah terbentuk ya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, maka nanti walaupun dulu pada perkuliahan itu sudah saya singgung sekilas, nanti akan saya detailkan hal apa saja di situ yang sifat baru dari kondisi yang saat ini. Nanti akan saya jelaskan lagi, sifatnya nanti akan lebih detail sehingga ketika nanti Anda mencermati atau Anda misalnya apalagi bagi mereka yang teman-teman yang saudara sekalian yang tertarik tataran praktek itu tidak kesulitan. Jadi itu. Jadi prinsipnya bahwa KUHP, kenapa produk ini berubah, KUHP ini berubah karena memang KUHP yang ada existing ini berdasar yang lahir di 1919 di Nederland sana, kemudian berlaku di Indonesia sudah 18 tahun 18 berapa itu 26 atau berapa itu memang tidak bisa menjangkau ya kebutuhan perbedaan peristiwa baru. Kemudian juga karena ini basicnya ada nilai barat, maka itu ini dan itu kemarin ketika diterapkan terus lebih tekankan bagi kepentingan seorang kolonialis ya, sehingga ini tentunya tidak memenuhi prasyarat tuntutan hati nurani manusia yang wajar seperti kita. Kemudian nurani kolonialis, sehingga ini perlu direhab, perlu direform. Di samping juga
dengan adanya kemunculan tindak pidana baru, praktek-praktek di lingkungan internasional ini mempengaruhi munculnya berbagai peristiwa yang sifatnya itu crime. Nah, sifatnya crime dan itu kadang-kadang belum terakomodir ya di dalam undang-undang kita, dalam undang-undang kita. Paling nanti misalnya kalau terakomodir nanti sifatnya yang masih umum tapi tidak spesifik, ya kan gitu. Jadi seperti itu. Misalnya kalau kita bicara Bitcoin dulu kan Bitcoin itu kan masuk ke ranah mana? Bahkan di perbankan pun juga tidak pernah, belum tercover di sana. Belakangan akhirnya berbagai regulasi, kemudian juga akhirnya nanti itu proses pengendalian kan juga akhirnya melalui Bank Indonesia. Kan dia seperti itu. Nah, saudara sekalian, kalau kita mencermati hukum di negara kita, paling tidak itu kita akan sedikit melihat berapa ketentuan yang sifatnya khusus, yang sifatnya apa namanya penal law, ya, penal law itu kalau korupsi, yang pertama korupsi sudah kita bahas ya. Nah, ini nanti terkait dengan korupsi ini memang nanti akan saya bikinkan sebuah tugas nanti yang tidak jauh-jauh dari paradigma apa namanya paradigma mencermati beberapa ketentuan yang kira-kira nanti dalam prosesnya bisa menghambat secara teknis karena memang ada pasal 2 pasal 3 itu memang tidak eh, intinya bahwa kompatibel ya, bukan kompatibel ya. Karena pasal-pasal 3 dulu nggak ada. Nah, nanti kita diskusikan ini menjadi sebuah tugas nanti itu ya pasal-pasal 3 itu adanya tuh hanya di Indonesia. Ada di Indonesia. Makanya kadang-kadang bisa menimbulkan titik kesulitan ketika kita mau kerjasama penyelesaian dalam kerjasama internasional terkait dengan penyelesaian masalah pidana. Itu kadang akan menimbulkan problem. Nah, dan nanti akan kita bahas itu. Ini kan kalau kita menyelesaikan perkara yang sifatnya transnasional atau sifatnya internasional, ya kan? Ya. Kalau kita bicara hukum internasional itu kan hukum pidana internasional kan itu kan ada sebutan hukum transnasional, hukum pidana internasional. Jadi ini internasionalnya di mana sih? Karena karakternya itu karakter internasional. Ya diatur memang diakui secara internasional, misalnya 4 tindak pidana, ya 4 tindak pidana kayak HAM, genosida, perang, yaitu ada 4 itu. Kemudian karena memang uh, transnasional terjadinya itu memang lintas lintas negara itu sifatnya transnasional atau memang bisa juga karena orangnya ya orang misalnya perkara terjadi di Indonesia atau perkara terjadi di luar negeri tapi yang melakukan warga negara Indonesia atau sebaliknya terjadi di Indonesia itu yang melakukan orang luar negeri itu juga itu karakter internasional. Ini kadang-kadang akan menunjukkan persoalan karena nanti apa namanya harus apple to apple hukumnya, ya harus apple to apple. Jadi kalau kita bicara tindak pidana khusus ini itu sumbernya sudah Undang-Undang 371 itu 371 kemudian lahirlah Undang-Undang 319 nomor 399 yang itu sebetulnya ya itu mengadop tapi mengadop dari Undang-Undang 371 mengadop dari KUHP juga dan itu tidak menyebutkan unsurnya. Tidak menyebutkan unsurnya misalnya kalau saya kasih contoh saya buka dulu ya. Misalnya
Saya bicara pasal 11. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagai dimaksud dalam pasal 18 KUHP. Nah, sebetulnya cuma seperti itu. Jadi nanti kita harus menengok ke KUHP. Kemudian pasal 22 setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagai dimaksud dalam pasal 419, 420, 423, 425, 435 Undang-Undang Tindak Pidana Undang-Undang Hukum Pidana. Ini di pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang 2021 itu disebutlah unsur-unsurnya. Sehingga aturan yang berada di dalam perbaikan pasal tadi itu juga hanya mencantumkan atau mengakomodir ya pasal tersebut ke dalam rumusan. Ya. Misalnya pasal 11 tadi, ya kan? Pasal 11 itu nanti disebutkan unsurnya di situ, ya. Sehingga kalau tadi di pasal 11 nomor Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 itu bunyinya itu hanya seorang yang melakukan tindak pidana sebagai dimaksud dalam pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka di perbaikannya di Undang-Undang 20 tahun 2021 bunyinya menjadi dibanding dengan penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, nah, bla 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 bla, pegawai negeri penyelenggara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Atau yang menurut pikiran orang memberikan hadiah atau janji juga ada hubungannya dengan jabatan. Jadi disebutkan unsurnya seperti itu. Sampai nanti di pasal, mulai dari pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12. Pasal 12B, kalau pasal 12B besar, itu sebenarnya lahir dari Undang-Undang Nomor 31 juga, itu dari pasal 1 huruf E. Gratifikasi itu Undang-Undang 31 sudah ada loh ya. Gratifikasi itu di Undang-Undang 31 sudah ada. Itu ditarik kembali menjadi di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Sudah ada gratifikasi itu. Jadi jangan salah, dikira gratifikasi itu lahir setelah era sekarang. Enggak. Nanti Anda cermati pasal 1 ayat asal 1 huruf E Undang-Undang 371. Itu bunyinya kurang lebih seperti itu. Hanya tidak ada penjelasan setelah 30 hari, itu tidak ada. Tidak ada. Tapi makna gratifikasi sudah ada di sana. Jadi seperti itu. Nah, kebetulan delik-delik yang diatur dalam Undang-Undang korupsi ini terbanyak dari jabatan tadi, dari pasal 6. Mulai hakim menerima pasal 5, ya. Pasal 5 itu yang diadop dari pasal 209, ya. Kemudian pasal 6 ya tentang hakim, ya, atau orang yang beri suap kepada hakim dan orang yang hakim yang menerima suap. Itu juga itu juga delik suap sampai selesai, sampai pasal 12B besar gratifikasi, sampai pasal 13 si pemberi suap, ya. Itu semuanya delik-delik yang sifatnya itu delik jabatan. Yang tidak yang tidak jabatan yang cenderung kepada fraud dan suap. Bribe. Yang agak nyeleneh itu pasal 2, pasal 3. Ya. Memang juga itu semi jabatan juga, karena di situ ada pasal 3 itu setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan. Tapi ini bukan bribe, karena itu sebenarnya makna dari perluasan dari melawan hukum. Melawan hukum itu kan genus, ya, penyalahgunaan itu merupakan spesies, ya, melawan hukum. Jadi wederrechtelijkheid melawan hukum. Wederrechtelijkheid itu nanti ada wederrechtelijkheid melawan undang-undang juga, dan ada wederrechtelijk itu melawan hukum yang sifatnya material.
Jadi seperti itu. Nah, ini tidak ada padanannya kalau kita bicara ketentuan nasional, tidak padanannya di pasal 2 pasal 3 itu, karena padanannya itu lebih condong ke pasal 5 yang delik suap tadi. Itu yang tindak pidana khusus. Makanya yang korupsi. Makanya saya nanti ke depan saya pengen apa namanya ada sebuah tugas ini terkait dengan korupsi. Ini ada temati. Ini orangnya jumlahnya berapa? 22 ya, kalau salah kabarnya. Kalau sering join itu sekitar 19 orang, Pak. 19 aja ya. 19 aja ya. Kalau 19 berarti tak bagi lagi nih. 19 bagi 3 berarti 66 ya. 66 18. 1 sampai 8 sampai tambah 6 8 sampai 14. Kemudian 15 sampai 6 orang toh? 15 16 17 18 nih. 5 orang. 15 16 17 18 19. Berarti ini yang 1 sampai 6 aja. Ini 7 sampai 13. Ya, sampai 13. Ini 14 sampai 19. Nah, saya pengen seperti ini, nanti ada tugasnya. Nanti silakan masing-masing kelompok bikin, ya. Silakan 1, 2, 3 nanti diatur siapa sih si Ratu ya. Ya, Pak, izin Ratu. ini berarti kelompoknya kita bebas pilih, yang penting Ini satu absen aja. Nanti kalau bahas pilih nanti seenaknya nanti pilih yang kelompok. ini Oh, kan. berarti untuk itu saya bisa lihat absensinya ya, Pak. Absen aja. Absen. Nanti bikin ketua dan sekretaris, pemaparan dan penanggap. Nanti paparan 10 menit aja lah dan tanggapan 5 menit. Tanggapan siapa saja nanti berapa orang silakan. Oke. Nah, ini nanti yang menjadi tugas kita seperti ini. Dalam delik jabatan dan undang-undang korupsi diangkat dari wakil. Tapi dalam pasal 2 pasal 3 juga terdapat delik yang menyangkut jabatan. Delik dalam pasal 2 dan pasal 3 tidak lazim bahkan tidak dikenal dalam hukum nasional. Diskusikan apakah kira-kira undang-undang kita perlu disesuaikan dengan hukum internasional, mengingat asas double criminality dalam hal kerjasama internasional penyelesaian masalah pidana. Jadi ketika kita akan menyelesaikan sebuah perkara, itu harus ada konsep internasional namanya double criminality. Kalau misalnya ini di perbuatan seperti ini itu di sini pidana, sananya juga harus dipidana, harus sama. Paham maksudnya? Itu namanya double criminality. Ekstradisi, penyitaan, ya, kemudian apa namanya mau eksekusi, apapun segala macam itu harus ada azas yang sifatnya double criminality. Tanpa itu dia bisa menolak, ya kan? Kan tadi saya katakan pasal 2 pasal 3 kan ini kan tidak lazim di internasional. Nah, menurut Anda bagaimana nih? Nah, itu loh maksudnya ya. Anda bagaimana? Kemudian nanti bikin masing-masing juga summary individu. Nah, jadi saya harapkan nanti ini bisa kita diskusikan minggu depan. Oke, ada yang tanya nih? Udah banyak kok, satu masalah aja. Berarti tugasnya cukup dalam bentuk Word, mungkin dalam bentuk PowerPoint Ya, untuk sukanya nanti summary individu, cuma nanti kan harus ada summary kelompok. Itu kan ada tugas kelompok itu. Oke. Nah, ada summary tugas kelompok dan tugas individu. Biar nanti kan nilai tugasnya kan ada tugas, ya. Oke, bisa ditangkap ya. Tidak sulit kok nih. Paling yang bikin summary satu halaman tidak nyampe. Ya, oke. Dapat tanya enggak itu?
Saya balik ke tadi. Udah ya, saya balik lagi ya. Baik. Kemudian setelah korupsi ini, ada juga nanti ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2000, nomor 8 tahun 2010. Nomor 8 tahun 2010. Ya. Itu udah versi perbaikan sebelumnya di tahun 2003 itu apa namanya undang-undang yang lama. Nah, terkait perubahan tipologi dan tren baru kegiatan pencucian uang yang telah berevolusi dari waktu-waktu, awalnya pencucian uang dilakukan di sektor keuangan dan perbankan. Jadi gini, kenapa perlu undang-undang ini? Sampai sekarang bahkan Indonesia sudah menjadi reviewer, ya, reviewer apa FATF ya, singkatannya itu. Intinya buat task force, task force. Jadi satu satu. Jadi Indonesia sudah menjadi anggota apa namanya rezim anti pencucian uang. Bahkan kita itu sudah masuk menjadi reviewer. Kemarin reviewer di Indonesia itu dilakukan di tahun 2020. Nah, saya yang direview termasuk. Saya mewakili Kejaksaan Agung salah satunya. Saya direview oleh 6 negara, 8 negara. 8 negara. Dari India, ada dari Australia, ada dari Amerika, ada dari Singapura, ada siapa. Saya yang direview dan tim saya ketuanya. Itu yang dari Pesus aku. Nah, bahkan sekarang anggota saya ini tim saya ini sekarang menjadi salah satu reviewer juga sekarang. Anak dari Pesus itu. Siapa Gona itu namanya? Daniel. Daniel. Dia udah lulus dia ujian dia. Makanya dia Kurang nanti paham saya, Pak. apa? Saya kurang paham, Pak, kalau udah lulus. Orang baik Daniel. Itu menjadi reviewer dia sudah. Wah, keliling dia. Yang dulu sama kita di review ya kan. Sekarang dia menjadi review. Jadi Daniel dulu tim saya untuk di review beberapa negara ya. Akhirnya lolos kita di review. Makanya akhirnya kita menjadi reviewer juga kalau udah lolos dan menjadi rezim anti pencucian uang itu. Ada dari Pitsus, dari Bidung di review itu, ya kan? Dari aset tracing, dari kepolisian. Kepolisian itu juga ada reskrim, Tipikor, dari BNPT, dari Badan Narkotika, semuanya yang di situ potensial bahwa ada tindak pidana dan kemudian itu potensi juga pencucian uang itu dilakukan uji. Lolos. Di Kejaksaan Agung ada 2 orang kalau salah itu. Satunya Daniel, satu siapa itu yang lolos. Menjadi reviewer yang dia nanti akan keliling. Itu keliling ke seluruh dunia menjadi untuk mereview negara yang lain. Nah, itu sekarang kita menjadi rezim anti pencucian. Negara yang apa menjadi yang apa namanya? Kita tergolong negara yang masuk rezim anti pencucian. Itu ya, itu salah satu keberhasilan PPATK range ini ya. Sehingga tahun 2023 ini itu salah satu prestasi Pak Jokowi ini menurut saya mendorong ke sana dan berhasil. Itu ya, Mbak. Kemudian yang kedua tidak khusus yang sifatnya apa penal law itu ketentuan tentang tindak pidana terorisme. Ini terakhir Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Nah, teror merupakan penggunaan kekerasan yang menimbulkan ketakutan dalam rangka mencapai tujuan. Khususnya ini tujuan motif politik. Ya. Maka terorisme setidaknya tergambar pertama merupakan tindakan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi di situ harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan. Kedua, pasti ini apa namanya
di sini Wederrecht selesai, pasti ini berlawanan hukum. Ya. Ini bersifat melawan hukum, artinya bahwa ini pasti bertentangan dengan ketentuan, ini pasti bertentangan dengan kata hati manusia, ini pasti bertentangan dengan jiwa bangsa, ini pasti bertentangan dengan kebiasaan manusia yang untuk selalu hidup normal, rukun, itu pasti. Kemudian juga kekerasan itu ditujukan kepada sekelompok orang, ya, atau seorang, atau harta benda atau fasilitas publik. Tujuan utama dari perbuatan teror adalah mengubah ideologi atau haluan. Jadi ini ya, kenapa kita punya undang-undang ini? Ya pertama karena memang fakta di Indonesia bahwa teror, mulai bom Bali segala macam itu kan sampai dulu kan apa ada undang-undang Perpu kan, ya Perpu dulu kan, Perpu nomor 1 kan, itu. Jadi bukan Perpu nomor 1, ada tuh ya Perpu dulu nomor tahun 2003 atau berapa sebelum jadi undang-undang, sebelum tahun 2003 itu lupa saya nggak tak terus. Nah di situ ya, dan ini memang tuntutan, tuntutan. Ya karena kita sudah menandatangani apa namanya, kita kan sudah menjadi anggota PBB, dan itu kita dalam rangka pelindungan hak asasi manusia segala macam kita kan harus eh, tunduk juga di sana, ya. Hanya ketika kita bicara implementasi pengadilan internasional untuk ini, untuk tindak pidana terorisme ini memang kita enggak. Makanya ada undang-undang ini, karena konsep dari penyelesaian masalah terorisme, masalah agresi, masalah pelanggaran HAM berat, itu prioritas utama adalah negaranya dulu. Kalau dia enable, ya, unwilling, baru nanti Indonesia bergerak. Jadi konsep orang yang menundukkan diri pada Statuta Roma 1998 pun juga sama seperti itu. Ketika dia pertama bahwa tidak mau atau tidak memiliki kemauan, tidak bergerak dan tidak memiliki kemauan, enable dan apa unwilling, atau mungkin bahwa sengaja dia itu menutupi, sengaja dia itu menghindarkan pelaku utamanya, menghindari pelaku utamanya. Nah, ini ini menjadi sandaran internasional nanti untuk menarik sebuah negara ke dalam proses internasional. Makanya ketika ada peristiwa terorisme di Indonesia dan kita sudah menerapkan undang-undang tentang terorisme, maka tidak ada persoalan, tidak menjadi gejolak goncangan internasional. Karena kita harus tangani dulu, karena pertama yang harus melakukan adalah negaranya dulu. Kalau negara itu sudah tidak mampu atau tidak mau, kemudian tidak serius, baru internasional bergerak. Makanya kalau misalnya walaupun tidak menjadi, kalau misalnya kita tidak menjadi, kita tidak meratifikasi Statuta Roma apa 1988 ya, itu bisa enggak misalnya orang luar mendudukan saya bisa dengan cara deklarasi mendudukan diri sementara untuk kes itu bisa. Untung ruginya apa kita ratifikasi itu dan mendudukan itu, nah itulah menjadi bahasan di mata kuliah yang lain. Jadi itu yang terorisme. Sama sebetulnya HAM, sama karena ini sebetulnya bagian dari apa yurisdiksi material dari apa International Criminal Code adalah salah satu HAM, melarang HAM dan juga terorisme. Intinya terorisme itu sebenarnya kalau kita bicara di sini itu bagian dari HAM juga, jadi terorisme
Ini sebetulnya eh, menjadi yurisdiksi material dari International Criminal Court. Nah, pelanggaran HAM yang di sini adalah karena HAM itu kan banyak ya, jadi jangan salah. Anda apa apa barang Anda dicuri atau Anda mencuri motor orang lain itu melanggar HAM toh. Anda ngepelai tetangga juga nggak melanggar HAM itu kan. Nah, di sini jenis-jenis yang disebut sebagai pelanggaran HAM ini pelanggaran yang sifatnya non derogable, yang tidak bisa dikurangi, apa itu hak hidup, mendapatkan apa pendidikan, ya kan, hak mendapatkan apa namanya makan. Jadi yang tidak bisa dikurangi dan nanti memenuhi syarat tertentu, misalnya meluas segala macam kan itu loh, kayak sistematik. Ya. Kalau di Undang-Undang HAM dikatakan yang disebut sebagai pelanggaran HAM berat adalah systematic and widespread. Itu sistematis dan meluas. Tidak semua pelanggaran HAM. Kalau cuma Anda ngeplak, itu nanti ada KUHP. Yaitu pelanggaran HAM, tapi yang ngatur KUHP. Yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 95 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang peradilan HAM berat, itu yang sifatnya systematic and widespread. Apa itu? Sistematis dan meluas. Meluas bagaimana? Sistematis seperti apa? Sistematis itu berarti ada tersistem, sistem. Kayak Benyamin Netanyahu itu tersistem itu. Ada perintah komandan, perintah atasan, nanti perintah kalau ke bawah, perintah atas, perintah ke bawah, itu namanya sistematis. Bukan tindakan personal tanpa sepengetahuan komandan. Dan meluas, widespread, itu harus sifatnya meluas, dampaknya dampak psikologis, dampak material, ya, dampak kematian segala macam itu harus meluas. Itu ya, itu untuk kriminal apa namanya, criminal law, special criminal law yang keempat. Kemudian yang kelima adalah tindak pidana ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 55 dan dirubah sedikit di Undang-Undang Nomor 8 1958. Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi berarti itu merugikan perekonomian, merugikan ekonomi negara. Korporasi dapat langsung dijatuhkan pidana berupa denda denda uang yang harus dibayar kepada negara yang berarti diambil dari harta kekayaan perseroan. Perseroan bukan perseroan. Ini ancaman pidananya. Nah, nanti pasti Anda tanya, mungkin ada yang tanya, apa sih bedanya tindak pidana ekonomi dan perbuatan korupsi yang merugikan perekonomian negara? Mirip kata, tapi berbeda. Sebetulnya kalau kita bicara pidana ekonomi itu adalah itu apa namanya? Kalau perekonomian negara versi korupsi itu menggunakan multiplier economic impact karena multiplier economic impact melanggar ketentuan yang sifatnya sistem. Biasanya itu terkait dengan pelanggaran sistem. Beda kalau kita bicara misal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 55 itu sifatnya sebenarnya bisa parsial. Misalnya masa paceklik dia dia nimbun beras
masa kurang beras, kurang minyak, dia nimbun minyak, bisa kena itu. Walaupun sifatnya hanya dia tok yang nimbun. Itu melanggar undang-undang tentang penimbunan. Nah, yang dirujuk di dalam Undang-Undang 7 tahun 55 ini itu berbagai undang-undang sifatnya administrasi penal law sebetulnya. Isinya di situ sudah mengatur tentang bagaimana tentang bea cukai, pergudangan, perdagangan, itu diatur di sana. Yang sekarang sudah bermetamorfose menjadi undang-undang sendiri. Bea cukai undang-undang sendiri. Pergudangan undang-undang sendiri. Terus apa lagi? Nah pertanyaannya, loh, kalau begitu apa Undang-Undang 7 tahun 55 Pak? Karena mereka itu sudah bermetamorfose menjadi undang-undang sendiri. Nah pertanyaan saya, coba tolong jawab. Dengan bermetamorfosenya undang-undang beberapa undang-undang dari Undang-Undang 7 tahun 55, kemudian bermetamorfose menjadi undang-undang sendiri. Pertanyaan saya, menurut Anda semua, kalau seandainya ada apa namanya tindak pidana, berarti apakah eh, ini perlu dikaitkan dengan Undang-Undang 7 tahun 55, misalkan tentang pabeanan misalnya, atau tentang misalnya pergudangan, udah ada undang-undang tentang perdagangan itu ada undang-undang sendiri loh. Menurut Anda semuanya, apakah itu perlu nanti dilekatkan Undang-Undang 7 tahun 55? Ya. Gimana? Ayo, ada yang bisa jawab? Bantu saya jawab. Ya, nanti aja Pak. Ini kan kita biar saling diskusi. Menurut saya nggak perlu Pak, izin Bapak. Siapa nih? Guna. Guna Pak. Ya, Ya eh, kalau menurut saya kan tidak perlu Pak, mengingat sudah ada undang-undang yang terbaru, misalnya bea cukai, kemudian misalnya undang-undang tadi yang pergudangan yang baru. ya. Karena sifatnya kan kalau undang-undang darurat itu kan sebenarnya Pak, itu kan sifatnya kan sementara Pak. Ketika udah ada yang baru ya, ya kita menggunakan yang baru Pak. Seperti itu Hmm. Pak, mohon izin. Ya, ada yang lain. Ada yang lain? Kalau kalau Siapa terkait nih? saya Jimmy Pak, Ya, kalau menurut saya Pak terkait undang-undang yang sudah ada tindak pidana di dalam itu kan sudah menjelaskan eh, apa terkait pidana yang sanksi pidana yang menyangkut kayak apa yang menyangkut tentang hal yang diundangkan gitu Pak. Artinya Hmm. kalaupun sudah ada kecuali memang tidak ada di dalam hal itu ya undang-undang darurat yang dipakai ya. gitu Pak. Makasih Pak. Oke. Ada yang lain lagi? Ini sudah pendapat yang mirip-mirip tadi. Oke. Jadi gini, sebetulnya kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005 itu juga ada, itu kan ada deliknya. Deliknya sebenarnya delik ekonomi, ya kan? Delik ekonomi. Namanya delik ekonomi karena itu diatur dalam tindak pidana ekonomi. Dan harus ingat Bapak, terlepas itu darurat, ya kan? Darurat itu karena situasinya keadaan saat itu memang harus ada undang-undang sehingga biar cepat muncullah undang-undang darurat. Terlepas darurat bahwa undang-undang itu tidak pernah dicabut hingga saat ini. Tidak pernah dicabut. Artinya Bapak, undang-undang itu secara formal itu masih berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ ada deliknya yang diatur sendiri bahwa siapa menimbul begini-gini ini melakukan tindak pidana ini maka diancam pidana sekian. Korporasi gini ini maka diancam pidana sekian kan ini. Itu delik ekonominya di situ. Nah sementara beberapa
undang-undang ini sudah keluar yang terkait dengan materialitas yang tidak tadi atau dalam Undang-Undang 7 tahun 5 itu sudah keluar. Pertanyaannya, apakah ketika menangani perkara ini di undang-undang baru masih dilekatkan di sana? Jawabnya, menurut saya, Anda betul tidak perlu. Pertama, sepanjang itu memang delik yang sifat tidak bersifat ekonomi, artinya memang delik kepabean tok nilainya, cara menilainya. Paham? Cara menilainya, delik kepabean tok misalnya. Misalnya siapa orang atau 103 Undang-Undang Kepabeanan ya, mengatur kira-kira apa? Setiap orang yang memberitahukan impor barang tidak benar, mengisi PIB tidak benar, mengisi PEB tidak benar, maka ancam sekian, kan itu kan? Tapi itu tidak pernah menyebut sifat ekonominya, tidak pernah disebut di situ. Setiap orang yang menyampaikan PIB tidak benar, isinya tidak benar, maka diancam pidana sekian, misalnya, dan denda sekian. Tidak pernah menyebutkan itu sifat ekonominya. Namun ketika itu nanti misalnya itu mau menonjolkan sifat ekonominya, ya, kemudian itu diterapkan tindak pidana ekonomi dan itu pasal-pasalnya itu memang belum spesifik diatur di dalam yang sifatnya undang-undang yang baru tadi, nah, ya kan? Menurut saya, ya, nanti harus dilekatkan Undang-Undang 7 tahun 55. Ada kalau misalnya menonjolkan sifat keekonomiannya. Tapi kalau hanya konsentrasi di kepabeannya saja, tidak misalnya tidak memberitahukan impor barang tidak benar, mengisi PIB tidak benar, mengisi PIB tidak benar, pemberitaan ekspor barang tidak benar, misalnya seperti itu. Itu yang murni, itu yang tidak pidana kepabeanan. Tapi nanti kalau ada tonjolan-tonjolan sifat keekonomiannya yang berhubungan dengan kepabeanannya itu, maka nanti tetap harus dilekatkan dalam Undang-Undang 77 tahun 55. Itu sih kalau apa namanya pendapat saya. Anda tidak salah kalau hanya melihatnya itu hanya satu sisi undang-undang yang bersangkutan yang baru. Tapi kalau nanti konsentrasinya ke tidak ke bidang ekonomi tetap harus nanti mengkaitkan ke Undang-Undang 7 tahun 55. Itu ya, ada bantahan. Tidak ya. Tugas sudah. Baik, KUHP di Indonesia itu memang itu sebagai ya KUHP dimanapun ya namanya hukum acara itu adalah eh, seperti guidance, guidance bagaimana hukum material itu dijalankan. Nah, sekarang memang undang-undang khusus pun ketika kita bicara hukum acara juga memang tidak semuanya mereka diatur di dalam tindak pidana khususnya itu sendiri. Bahkan masih juga menginduk kepada KUHP-nya, hukum acara pokoknya. Namun demikian bahwa meskipun demikian ya hadirnya pidana khusus itu tidak hanya berkaitan dengan materi betul dan munculnya ketentuan khusus tersebut juga pada dasarnya menjadi landasan baru terhadap beberapa ketentuan hukum acara khusus bagi beberapa konteks tindak pidana tertentu. Nah, dan ini ketentuan khusus ini memang kadang yang bisa mengacaukan ketentuan yang sifatnya umum yang tidak biasa. Misalnya kita bicara nomor 3, masa penahanan misalnya. Ini akan berbeda ketika kita bicara undang-undang terorisme. Ya, kita kan 20, 40, ya, 30, 30, itu kan sampai itu level diizin di pengadilan kan.
Itu perlu pengadilan sendiri, ya kan? Penyidik 20, perpanjang 10, kerja hakim itu 30, karena keadaan tertentu panjangan pasal 29 tambah 30 lagi kan gitu. Itu baru penyidik. Minta izin ke pengadilan tinggi nanti. Kemudian ketua absensi asas utama di KUHAP disimpangi dalam pidana khusus. Pertimbangan untuk mengadakan peradilan absensi ini adalah untuk mendapat merampas barang-barang hasil kejahatan. Jadi berorientasi pada barang atau uang, bukan kepada pelaku kejahatan. Jadi in absentia ini memang kenapa Anda itu memang orientasinya bukan bukan di orang, orang namanya orang yang tidak bisa dihukum, orang yang tidak ada ya. Masih hidup tapi tidak ketemu. Kalau orangnya udah mati, ya, udah mati, itu tentunya itu nanti perkaranya ditutup demi hukum. Kalau misalnya nanti seperti korupsi misalnya meninggal di tingkat pendidikan, ya nanti kalau di pendidikan sudah secara nyata ditemukan ada kerugian keuangan negara, nah maka nanti dilakukan gugatan melalui jaksa pengacara negara, penyidik Polri, penyidik jaksaan nanti bisa menyerahkan kepada jaksa pengacara negara. Benar juga ketika meninggal dunia di tingkat persidangan dan secara nyata bahwa telah ada kerugian keuangan negara, nanti juga sama dilimpahkan ke jaksa pengacara negara. Kan gitu. Jadi orientasinya ke sana. Tapi kalau ini konteksnya itu in absentia, nanti bisa tetap melakukan berdasarkan pasal 18 ayat 2. Artinya bukan apa private, bukan sipil atau private proses, tapi melalui tetap criminal proses berdasarkan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, cara pengusutan ya, itu juga bisa macam-macam, dana khusus ya kan. Kalau tindak pidana ekonomi itu jaksa, korupsi juga bisa jaksa ya kan. Kemudian terorisme itu bisa Badan Penanggulangan Terorisme BNPT ya, PT kan itu. Di samping polisi juga. Dan juga yang disimpangi nah, dari hukum acara itu, utama ini beban kembalikan pembuktiannya. Sehingga konsep presumption of innocence itu menjadi presumption of guilt. Jadi seperti itu. Beban kembalikan pembuktian. Dan satu hal bahwa ketika kita bicara undang-undang khusus ini memang harus ada pengadilan khusus. Terorisme ada, kemudian HAM ada, pengadilan HAM, korupsi ada, pengadilan tindak pidana ekonomi ada enggak ya? Kayaknya enggak deh. Jadi itu. Ini beberapa hal yang memang unik dan ini juga kadang menimbulkan kerumitan sistem dalam beracara itu. Sehingga muncullah gagasan apa namanya
rekodifikasi, penyatuan kembali, karena banyaknya pidana khusus secara konsep memang menimbulkan problem, ya, tapi memang secara praktek sebenarnya enggak masalah lah gitu ya. Secara praktek enggak masalah, tapi secara konsep menimbulkan problem, dan ini menjadi masalah besar ketika kita bertujuan tentang keadilan, bertujuan tentang berhukum, bicara tentang bagi tujuan berhukum, tujuan mencapai keadilan, karena seringkali ini menimbulkan ketidakadilan dan kecemburuan. Sederhana saja, misalnya. Kalau KPK sukanya menerapkan pasal 12A dan 12B untuk suap aktif, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, langka sekali KPK menerapkan pasal 5 ayat 2. Pasal 12 huruf A kecil itu misalnya pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang diketahui atau patut diduga bahwa hadiah janji tersebut diberikan untuk menggerakkan akan tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya diancam pidana selama minimal 4 tahun maksimal 20 tahun. Kalau 12B ya, kalau tadi 12A kecil, ini 12B. Itu kalau A kecil itu untuk untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi nerima dulu uangnya, baru melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh si pemberi uang. Tapi kalau pasal 12B sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya menurut permintaan dari si pemberi. Kalau 12A itu untuk berarti menerima dulu baru berbuat. Kalau 12B berbuat dulu baru terima. Pak Jasa, aku punya 5 juta. Anakku nanti tolong dituntut 1 tahun aja ya. Mau enggak? Oke. Nah, ini duitnya. Nah, duitnya terima, kemudian dituntutlah 1 tahun. Nah, duitnya diterima. Tapi Pak Jasa, anak saya kan Pak Jasa tangani. Kalau Pak Jasa nanti mau nuntut 1 tahun, nanti tak kasih uang 5 juta. Oke lah, udah, deal ya, deal. Tot, di 1 tahun begitu sudah selesai, Pak Jasa ini jadi saya. Kemarin akan memberikan 5 juta, toh. Pak Jasa sudah penuhi permintaan saya. Nah, itu bedanya. Minimal itu masing-masing 4 tahun. Nah, untuk suap yang aktif seperti ini, kebanyakan kalau jumlahnya tidak signifikan itu di kejaksaan juga banyak yang diterapkan pasal 5. Unsurnya sama dengan pasal 12A dan 12B kecil tadi, hanya ancaman pidananya paling singkat sih 1 tahun, paling lama 5 tahun. Unsur mirip-mirip, tetapi rahmat pidananya berbeda. Artinya Bapak, kok bisa seperti ini? Ini pasal kecelakaan katanya kalau Profesor Andi Arjo bilang. Sudah ada pasal 12, ada 12 masih muncul pasal 5, itu kelewatan itu. Kalau Profesor Andi Arjo dulu waktu saya pembahasan itu yang masalah itu saya masih keluar, masih ke toilet. Nah, begitu katanya. Kalau tidak salah di kuliah itu dulu saya dengar begitu beliau. Intinya bahwa ini salah apa? Kalau satu peristiwa ini beberapa penegak hukum yang bisa nangani sampai penuntutan, penerapannya beda-beda, ini kan juga menimbulkan problem toh namanya. Problem apa? Keadilan. Ini suapnya di sini segini, di sana segini, situasi seperti ini, sana kenakan pasal ini, saya kenakan pasal ini, kan gitu. Kalau sisi praktek, enggak masalah.
Bagi jaksa juga tidak masalah, bagi kejaksaan tidak masalah, bagi KPK juga nggak masalah. Tapi persoalannya orang yang dituntut ini yang akhirnya merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Peristiwa sejenis tapi pasalnya beda, masalahnya serahmannya beda, itu loh. Jadi masalah yang muncul itu apa? Ya tadi di antaranya itu tadi. Adanya pengkaplian hukum pidana yang terlalu ketat dengan kurang pertimbangan politik pembentukan hukum pidana. Jadi sehingga muncul pengkaplingan-pengkaplingan ini. Setiap ada yang khusus pengen undang-undang sendiri. Pengen undang sendiri, nanti kekhususan sendiri. Sehingga overall politik pembentukan hukum pidana itu kacau, seolah diabaikan. Terjadinya duplikasi norma hukum pada hukum pidana dalam KUHP maupun KUHAP dengan norma hukum di dalam undang-undang di luar KUHP dan KUHAP. Kadang-kadang muncul duplikasi norma. Jadi seperti itu. Dua pengaturan untuk hal yang sama. Mestinya cukup yang diumum, pakai yang khusus-khusus lagi, berarti duplikasi. Belum persoalan perumusan ancaman sanksi pidana sebagai parameter keadilan dalam menjatuhkan pidana tidak terukur dan tidak tersistem. Misalnya, undang-undang di luar KUHP menganut mazhab maksim azas minimal khusus dan maksimal khusus di KUHP, di KUHP enggak. Parameternya apa sih? Kalau ini harus maksimal khusus, ini minimal dan maksimal khusus dan ini tidak pakai. Nah, itu kan namanya tidak terstruktur, tidak sistematis. Parameter keadilannya apa? Dalam menjatuhkan pidana kadang-kadang juga menimbulkan problematika tersendiri untuk hal maksimal dan minimal khusus ini. Misalnya suatu perkara yang semestinya berkata nurani hati penegak hukum itu tidak perlu sebenarnya di, di pidana 4 tahun, dituntut 4 tahun. Tapi persoalannya mau aku tuntut 2 tahun tidak mungkin karena undang-undang mengatakan minimal diancam pidana 4 tahun. Nah, kan masalah. Kan banyak kejadian seperti itu kalau kita. Nah, kalau untuk tidak pidana yang namanya extraordinary versi internasional mah yang namanya genosida ya kayak gitu pasti bunuh orang banyak kan, meluas. Ya itu wajar gitu, pasti setiap nurani itu pasti mengatakan hal yang sama, banyak kan mengatakan sama. Artinya itu merupakan hostis human race generis, musuh umat manusia. Hostis human race generis, musuh umat manusia. Nyambung ya kalau misalnya ada jelas langsung nyambung aja ya. Terlalu banyak undang-undang yang membuat ketentuan pidana termasuk terlalu sering mengubah norma hukum pidana dalam KUHP dan KUHAP. Jadi terlalu banyaknya undang-undang ya yang membuat ketentuan pidana termasuk terlalu sering mengubah norma hukum pidana. Nah ini tadi saya katakan
hak dasar bagi tersangka terdakwa terpidana cenderung dilanggar karena tidak ada kepastian hukum mengenai norma hukum pidana yang mana yang dilanggar hingga akan berimbas pada pemidanaan. Ini tadi ya. Jadi hak dasar tersangka terpidana ya kadang-kadang itu dilanggar, tidak ada kepastian. Misalnya ditangani KPK. Ini kok ada pasal 5 kok kenapa saya tidak kenal pasal 5? Kenapa saya harus mesti pasal 12? AB. Apakah sejati itu misalnya seperti itu? Kenapa sih tidak ke pasal 5 yang minimal cuma 1 tahun? Kenapa harus pasal 12 yang ancaman pidananya itu 4 tahun minimal? Nah, ini kira-kira alat ukurnya apa untuk menemukan sebuah objektivitas? Apakah ini subjektivitas penegak hukum? Ini kan masalah. Karena nggak enak nanti dikira dicurigai, dikira aku nanti ada main begini-begini. Kan begitu, itu kan bagus. Penegak hukum begitu kan? Nah, bagus. Khawatir dicurigai segala macam, siapa curigai? Khawatir nanti pimpinan curiga, masyarakat nilainya enggak, gitu. Akhirnya kan bukan objektivitas sesuai dengan kata hati. Itu kan yang pernah jadi jaksa kan begitu kadang. Saya jadi jaksa, jadi pakai jaksaan mulai 95, 98 dan mulai jadi jaksa sampai sekarang. Merasakan yang gitu-gitu tuh. Merasakan yang begitu-gitu. Hati saya, coba misalnya gitu. Tak berani-beranikan. Pernah itu sebuah perkara. Apapun kata orang bodoh dan saya tidak mungkin saya untuk menuntut perkara ini misalnya uh, sesuai dengan kemauan misalnya hanya melihat status dia orang begini magister segala macam dia orang berada tapi persoalannya itu sederhana tidak kepabeanan tapi persoalannya sederhana saya tuntutlah saya mengajukan retut ke 6 bulan Pak Kajari setuju dengan rekening saya yang saya bangun ya tapi turun dari atasan 4 tahun aku mau bilang apa ya kan gitu bahkan ketika mau sidang aku ditanya Pak Hakim kira-kira berapa nanti akhirnya nurani hakim ternyata sama dengan saya Pak saya rentut 4 tahun Pak 3 amat kejam kali Pak satu bikin tentu saya Pak sebegini saya soalnya kata hati saya 6 bulan Pak tapi ya saya tidak bisa berbuat apa-apa ya sudah tidak apa-apa Pak Jasa nanti satu bos sesuai dengan keyakinan kami juga nanti ya nanti banding silakan banding aja kan gitu kan diputus pula akhirnya 6 bulan gitu loh kasasi banding putus lagi 6 bulan kasasi nah kasasi saya udah dapat tolak jadi hal yang gitu-gitu itu yang gitu-gitu itu kan kadang ke hati kan tidak enak adanya lembaga penegakan hukum yang diberi wewenang penyelidikan penyidikan dan penuntutan secara penuntutan serta pembentukan pengadilan yang masing-masing memiliki wewenang dalam memproses perkara pidana yang berbeda-beda padahal norma hukum pidana material yang dilanggar adalah sama berkembang hukum pidana menjadi tidak sehat diantaranya ya, overkriminalism, overlap dan pelanggaran HAM. Nah, ini overkriminalism semakin banyak instansi yang menangani kemungkinan banyaknya perkara itu semakin banyak. Logis tau ini? Tuh.
Artinya of reasoning over criminalism itu sangat bisa diterima. Over criminalism itu maksudnya gini loh, bukan kok. Over criminalism banyaknya nanti tahanan akhirnya kan memenuhi penjara itu over criminalism. Overlap pasti jaksa sudah manggil untuk perkara yang sama penyelidikan. Tiba-tiba dihentikan jaksa, dihentikan penyelidikan, dipanggil lagi oleh penyidik polisi untuk hal yang sama, masalah yang sama. Ini serius nih, bukan omong kosong saya. Ini benar-benar terjadi nih. Sungguh terjadi nih. Ini yang dikeluhkan masyarakat. Sungguh terjadi. Dan saya kadang-kadang tidak bisa ngomong juga. Nah, ini persoalannya ada dua pejabat dalam lembaga yang memiliki kewenangan itu. Ini benar terjadi. Overlap itu. Dipanggil kejaksaan, panggil KPK. Panggil KPK, panggil kejaksaan. Itu betul sama. Panggil kepolisian, panggil kejaksaan. Untuk hal yang sama. Akhirnya, walaupun nanti toh akhirnya bisa selesai, tapi perlu koordinasi antara dua instansi yang dengan kewenangan yang sama tadi. Akhirnya nanti mengurus tetap jadi satu. Tapi kan dia sempat mondar-mandir ke sana kemari juga. Sebelum diketahui kenapa kok begitu. Kok bisa double-double kan begitu. Kemudian pelanggaran HAM ya ex officio kalau gini. Ya kan? Kalau udah memperlakukan orang seperti itu ya ex officio pelanggaran HAM. Ya kan? Panggil sana, panggil sini. Pelanggaran HAM yang sesungguhnya pelanggaran HAM. Tapi covernya cover undang-undang. Dengan kewenangan itu memanggil seorang padahal melanggar HAM karena di sana panggil di sini panggil gitu loh. Jadi gitu. Jadi itu yang menjadi apa namanya eh, dorongan. Kenapa kok sangat diperlukan ya adanya tadi kodifikasi sehingga mereduksi hal-hal yang dikhusus. Nah, Pak mau tanya misalnya, itu undang korupsi juga tidak semuanya diakomodir di dalam KUHP. Ya itulah akhirnya jalan tengah karena juga waktu itu kan juga tetap menjadi ini sangat krusial kan. Resisten. Resisten gimana? Ya resisten. Ya coba kalau masukkan KUHP semua tiba-tiba yang bisa menyidik itu cuman KPK tidak bisa menyidik KUHP. Bubar kan? KPK bubar. Artinya saat itu ya resisten KPK. Awalnya saja ketika korupsi masuk ke sana aja itu resisten kok. Setelah dijelaskan ternyata meskipun masuk ke sana lembaga yang dari awalnya memang menangani perkara itu tetap berwenang untuk menangani perkara yang diatur dalam KUHP. Itu baru reda kan baru bisa diterima. Kan gitu. Ditanyakan begitu. Jadi saudara sekalian, ada pertanyaan enggak? Tanya dulu kalau ada. Mohon Ini udah izin, habis ya? Pak. Ya. Waktunya sudah habis, kami sudah ditunggu dosen. Oh, udah ditunggu dosanya. Jadi Iya. baik. Jadi buat kalian jadi eh, waktunya ini sudah habis ya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan, apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Harap juga eh, memang bisa dipahami itu loh. Jadi saya tidak hanya sekedar ngomong, saya tetap bisa transfer knowledge dengan baik sehingga Anda semuanya bisa mendapatkan sesuatu dari perkuliahan di pagi hari ini. Jadi mungkin itu kiranya ya untuk perkuliahan pada pagi hari ini dan nanti jangan lupa nanti kita
diskusikan nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang sebagai bagian dari tugas yang harus Anda siapkan untuk membantu Anda juga di dalam nilai. Mudah-mudahan semuanya nilainya bagus. Seperti itu kira-kira ya untuk ukuran pagi ini. Ukuran pagi ini lebih mohon maaf ya. Kurangnya silakan selamat beraktivitas kembali untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Oke, Terima bagi kasih, Pak. demikian real teaching yang saya laksanakan sebagai syarat pekerti atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.